Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Kembali lagi bersama saya Armian Nasri di program kesayangan kita Kopi Sore. Nah, di mana di program yang satu ini seperti biasa kita akan mengangkat tema-tema yang pastinya juga lagi happening atau juga lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat dan perspektif dari perhimpunan-perhimpunan atau juga organisasi-organisasi yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, spesial untuk edisi hari ini di studio Yubion TV sudah hadir itu teman-teman pengurus dari Ikatan Pemuda Aceh Utara. Nah, ini merupakan sebuah jenis komunitas dari Pagayuban. Nah, jadi untuk tema kali ini itu bagaimana peran dari perhimpunan pemuda-pemuda daerah ini tentunya dalam meningkatkan kemajuan daerahnya masing-masing. Oke, nah langsung saja saya mau perkenalkan dua narasumber atau juga untuk tamu saya untuk hari ini di Bincang-Bincang Kopi Sore. Yang pertama ada Muksin Rizal. Ya, ini yang di tengah di samping kanan saya. Ini yang merupakan jabatannya atau juga posisinya sebagai Ketua Umum dari Ikatan Pemuda Aceh Utara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, cerah semua untuk hari ini sambil kita ngopi-ngopi, pastinya juga kita sambil sharing gitu ya tentang peran perhimpunan pemuda daerah untuk meningkatkan kemajuan daerahnya masing-masing. Alright, untuk yang kedua, nah dari yang paling kanan nih, yang baju merah, itu ada Syahrul Razi. Nah, jadi ini posisinya atau juga jabatannya di Ikatan Pemuda Aceh Utara ini itu sebagai Ketua Harian dan juga sekaligus penanggung jawab untuk beberapa kegiatan ya, salah satunya itu proses pembuatan web di kampung-kampung ya. Oke, nah langsung aja nih kita perkenalkan dulu buat pemirsa di rumah supaya juga lebih mengenal. Langsung dimulai dari Syahrul dulu nih untuk memperkenalkan diri sama pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi sebagaimana diperkenalkan oleh kita bahwa Ikatan Pemuda Aceh Utara itu sendiri atau disingkat dengan IPAU Banda Aceh itu berdiri pada 4 Juli 1964. Itu sudah lama sekali. Wow, 1964 ya. Nah, jadi sudah turun-temurun sampai ya, sekarang. Dengan estafet kepengurusan yang terus berjalan dan sampai pada tahun 2015 kemarin, yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 kita adakan musyawarah besar Ikatan Pemuda Aceh Utara yang di dalamnya hadir organisasi-organisasi lokal, yaitu perwakilan daripada kecamatan-kecamatan. Di Utara itu ada 27 kecamatan dan mereka hadir. Kemudian pada musyawarah itu terpilah kita dan urusan kita sampai dengan masa periode 2015-2018. Oke. Nah, berarti ini yang kepengurusan sekarang baru terbentuk tahun ini terbentuknya? 2015 ya? Sejak 2015 dan berakhir insya Allah 2018 ini. Oke. Nah, terus ya yang kedua nih, ya salam dulu say hi untuk pemirsa di rumah. Syahrul langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Razi, saya di posisi di Ikatan Pemuda Aceh Utara sebagai Ketua Harian. Ya udah begitu gitu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol langsung bisa. Oke. Nah, terus kalau untuk seperti Bapak Ketua ya dari Muksin tadi udah mengatakan kalau itu sebenarnya terbentuk dari tahun 1964. Nah, itu mungkin dari pengurusan sekarang, mungkin dari referensi atau juga mungkin dari informasi dari pengurus-pengurus sebelumnya ya. Itu kenapa sih terbentuknya gitu? Nah, apakah ini digagas oleh para mahasiswa mungkin ya, karena kan notabene aja kalau pagayuban seperti ini itu aktif atau juga sekretariatnya di provinsi ya, di ibu kota provinsi tentunya di Banda Aceh. Nah, mungkin dari Muksin bisa menjelaskan bagaimana awal terbentuknya, mungkin atas dasar apa gitu. Iya, sebetulnya semangatnya adalah ini kan organisasi pagayuban ya. Ya, semangatnya adalah bagaimana menyatukan pikiran, kemudian juga tindakan kita di perantauan untuk kemudian bagaimana kita berkontribusi untuk daerah kita gitu. Itu semangat dasarnya dan itu tertuang dalam anggaran dasar kita. Kemudian dalam setiap kepengurusan ini kan ada tindakan-tindakan real yang kemudian melalui program. Misalkan kita baru Februari kemarin kita melakukan acara Sawu Ado di Sikulang.
Itu bagian daripada sosialisasi perguruan tinggi ke adik-adik kita agar kemudian di Aceh Utara itu ada keseimbangan antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Oke. Selama ini kan adik-adik kita yang akan menempuh pendidikan itu bingung harus memilih jurusan apa. Nah, kita lihat kemampuannya, kemudian potensi kita, agar begitu mereka selesai kuliah nanti juga bisa diterima, bisa mudah dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan daerahnya. Gitu. Iya, dengan informasi yang sudah mereka dapatkan Iya, gitu ya, betul, dari betul. sosialisasi dari abang-abangnya itu dari Ikatan Pemuda Aceh Utara atau juga IPO ini gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, terus kalau untuk visi misi ini sendiri ya, tentunya juga itu bertujuan untuk mengkoordinir untuk kegiatan-kegiatan positif anggota-anggotanya yang notabene mahasiswa yang dari Aceh Utara ya. Nah, untuk para masyarakat di Aceh Utara itu sendiri ya, seperti para Ya, artinya menyatukan pikiran dan tindakan masyarakat Aceh Utara di Banda Aceh untuk kemudian mendorong pembangunan di Aceh Utara. Kemudian dalam kepengurusan kita, kita berkomitmen bahwa kita akan melakukan yang tahapan pertama, karena ini kita lihat di tingkatan di kampung-kampung di sana, itu kan IPO sudah harus kita kembali mensosialisasikan bahwa ada sumber daya manusia yang di Banda Aceh ini yang bisa dimanfaatkan di Aceh Utara gitu kan. iya benar. Jadi sudah ada beberapa kegiatan sih yang sifatnya sosialisasi. Misalkan kita di tahun 2015 kita coba melakukan poli pantai di pantai-pantaian. Ini sebetulnya orientasi kita bagaimana ide-ide dari kawan-kawan yang ada di Banda Aceh, kemudian bagaimana mengulas wisata itu juga wisata tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga bisa berolahraga sambil berekreasi. Iya. Dan alhamdulillah berjalan pada tahun 2015 dan pasca pertama dibuka oleh Luar biasa sekali ya. Jadi emang benar-benar kalau misalnya kegiatan-kegiatan mungkin baru sebagian ya, baru satu kegiatan gitu ya, program-programnya mungkin yang dilakukan oleh IPO ini, yang pasti juga melalui kegiatan tersebut itu punya tujuan gitu ya. Iya. Untuk misalnya seperti poli pantai di pantai-pantai yang tadi yang benar-benar bisa memasyarakat olahraga sekaligus mengangkat tema wisata atau juga tempat-tempat wisata ya. Nah, dan luar biasa sekali pemirsa, jadi itu kita juga nantinya juga akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya dengan Musi dan juga Sarul dari dan kemana-mana kopi kita bertiga hanya di Yubion.